Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Firman Tuhan hari ini, hari ke-118 tahun 2024, kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Tuhan pencipta dan penyelamat, pesan moral kepada Israel sebagai hamba Tuhan dan kesayangannya. Tahun 2024 adalah diambil dari kitab Nabi Yeremia, Yesaya pasal 44 ayat yang ke-21. Perikopnya, Tuhan pencipta dan penyelamat. Sebagai ayat inti adalah pesan moral kepada bangsa Israel. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Nah, ini ada kata-kata diulang-ulang ya. Hambaku. Ya. Sampai 2 kali dikatakan, hai Israel, kaulah hambaku. Hai Yakub, engkaulah hambaku. Ya. Kemudian yang terakhir dikatakan, tidak akan kulupakan. Nah, ini sangat menarik nih ayat hari ini. Kalau kita lihat perkembangan situasi saat ini, Israel dikutuk oleh dunia karena mereka sangat emosi kayaknya mau menghancurkan Palestina atau Hamas ya, bukan Palestinanya, Hamasnya sebagai kekuatan yang ada di Palestina. Tapi itu pun dilakukan sebenarnya kita lihat awalnya karena Israel diganggu, baru terjadilah seperti saat ini. Dan itu kita serahkan kepada Tuhan karena Israel adalah kesayangan daripada Tuhan. Nah, namun kita akan lihat dalam hal firman Tuhan bahwa Tuhan membentuk Israel. Bagaimana Tuhan membentuk Israel? Ya. Nah, kita lihat di sini bacaan pagi yang ditulis dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Ya. Dikatakan di sini Yesus lebih besar dari Musa. Kita kembali kepada perikop ayat hari ini. Dikatakan dinyatakan di sini Musa. Musa adalah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya, menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan Israel dibentuk oleh Tuhan. Coba kita bayangkan 40 tahun lamanya. Kalau saat ini mungkin perjalanan ditempuh hanya seminggu cukup atau berapa hari cukup. Tapi 40 tahun Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di Mesir Israel tidak diberikan oleh Mesir keluar. Setelah Tuhan memberikan suatu malapetaka di Mesir. Saya bilang malapetaka karena hukuman kepada Mesir ya. Kenapa malapetaka? Karena anak sulung dari orang Mesir harus meninggal supaya Raja Firaun membebaskan Israel dari Mesir. Dalam perjalanan kita lihat Israel bersungut-sungut kepada Musa. Dan yang tantangan yang dari Musa dalam perjalanan, waktu mereka mau keluar dari Mesir menyeberangi lautan. Wah, bagaimana caranya? Musuh sudah datang. Laut sangat dalam. Tapi Tuhan tetap membentuk Israel dan membimbing Israel
ambil tongkatmu, bentangkan di tengah laut. Musa membentangkan tongkat hingga laut terbelah. Bangsa Israel keluar. Dan orang Mesir hanyut di laut tersebut, termasuk Raja Firaun. Nah kemudian mereka bersungut-sungut, lapar, ya, haus. Wah, tidak ada daging. Tuhan mengirimkan mana, makanan, dan juga burung. Nah, tapi ada satu hal yang unik, masalah air. Ya, Musa meminta kepada Tuhan karena Israel bersungguh-sungguh minta air, tidak ada air, haus. Bagaimana nih? Ya, peternak kami tidak minum. Nah, sehingga Musa melapor kepada Tuhan Allah. Perintah Tuhan Allah, bicaralah dengan batu itu dan pukul, maka akan keluar air. Wah, Musa langsung meninggal Tuhan, terima kasih. Kemudian Musa langsung, ya, menghadap Israel, kalian butuh air. Ini katanya, langsung diambil tongkat, dipukul batu, keluarlah air. Ya, tapi ingat, di sini Musa sangat emosi. Saking semangatnya, dia lupa berbicara dengan batu tersebut yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Sehingga Tuhan memberikan punishment kepada Musa. Musa, kamu telah berbuat salah. Ya, karena dalam memukul batu, kamu tidak lebih dulu berbicara dengan batu itu. Maka kamu tidak boleh sampai ke tanah Kanaan. Dan kamu hanya bisa melihat dari Bukit Nebo. Akhirnya Musa tidak bisa berangkat ke tanah Kanaan. Nah, kemudian kebesaran Musa dalam hal perikop ini adalah Musa itu adalah sebagai perantara Allah kepada umatnya atau Israel. Apa yang dilakukan masa saat itu dan saat yang akan datang. Dan sebagai pesan masa yang akan datang dikatakan kepada Yosua diperintahkan kalian pergi ke tanah Kanaan. Dan pesan masuk ke kota itu dan rebutlah kota itu. Dan semua penghuninya bunuh. Jangan ada yang hidup. Ini perintah. Nah, sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, ini sudah dinubuatkan oleh Musa. Sehingga Musa adalah sebagai perantara Allah untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Nah, sekarang kita lihat di sini dalam kitab Ibrani, ya, pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yesus lebih besar dari Musa. Apa sebenarnya maksud daripada perikop ini? Coba kita lihat. Allah mengutus Yesus sebagai imam agung dalam agama yang kita anut. Jadi dalam semua agama di dunia ini, agama apapun, Yesuslah imam agung. Kecuali agama tersebut tidak menerimanya sebagai imam agung, terserah. Ya, itu hak mereka. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesuslah imam agung dalam agama yang kita anyut. Dari setiap agama yang dianyut oleh manusia di dunia ini, Yesuslah sebagai imam agung. Mengakui atau tidak itu terserah masing-masing. Ya. Nah, karena dia adalah imam agung dalam agama yang kita anyut. Nah, sedangkan Musa setia melayani di rumah Allah dan menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya pada masa yang akan datang. Jadi Musa bekerja di rumah Allah untuk menyampaikan pesan. Nah, sedangkan yang pemilik rumah Allah itu dan bertanggung jawab adalah Yesus, ya. Nah, jadi Yesus Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumah Allah. Nah, jadi ini jelas. Makanya dari segi responsibility, Yesuslah bertanggung jawab di rumah Allah. Nah, kemudian Musa bekerja di rumah Allah. Itulah sebabnya
Yesus lebih besar dari Musa. Nah, kemudian implementasi pada kita saat ini. Siapakah rumah Allah itu? Nah, di sini dikatakan kita inilah rumah Allah. Tapi dengan catatan, kalau kita tetap bersemangat, setia, dan tetap yakin untuk mendapat apa yang kita harapkan. Nah, jadi tadi Nabi Musa bekerja di rumah Allah, dan Yesus bertanggung jawab atas rumah Allah tersebut yang dikerjakan Musa. Nah, sekarang rumah Allah itu sekarang ini adalah kita. Manusialah rumah Allah. Ya. Karena roh nyawa kita dari Allah. Maka kitalah rumahnya. Tapi kita boleh rumah Allah dengan catatan kalau kita tetap bersemangat dan tetap yakin dan setia untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian di sini tetap setia. Apa yang kita harapkan akan kita dapat kalau kita benar-benar menjadi rumah Allah. Nah, dalam bacaan malam kita lihat dalam Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 5. Nah, apa tugas kita? Pujilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Ini tugas kita. Jadi, memuji Tuhan dengan 3 hal. Jadi, kalau misalnya badan kita sakit, remuk, atau kita sudah hidup segan mati tidak mau, tetapi kalau jiwa kita, hati kita tetap sehat, kita masih bisa memuji Tuhan. Tapi ingat, kalaupun ya kekuatan kita atau kita sehat, tapi hati kita, jiwa kita tidak setia kepada Tuhan, tidak ada artinya. Sia-sia hidup ini. Nah, inilah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang apa yang kita harapkan? Saya tetap mengatakan, ya, kita harus fokus pada tujuan akhir hidup kita. Kalau dalam Stephen Covey mengatakan, begin the end in mind. Bekerjalah dengan tujuan akhir. Ya. Tujuan akhir apa? Yaitu life after life. Hidup setelah hidup. Ya. Hidup setelah hidup itu adalah ke Yerusalem yang baru. Dan waktu yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana gambaran Yerusalem. Jadi kita harus ingin berangkat ke Yerusalem sebagai tujuan akhir hidup kita. Bukan Yerusalem yang sekarang, bukan. Yerusalem yang baru. Dan luasnya adalah, saya katakan, 2.400 km kubik. Panjang, tinggi, lebar. Dan tebal temboknya, dindingnya itu 60 meter. Itu terbuat dari mutiara. Dan pondasinya adalah 12 jenis batu. Ya. Dan di tengah kota ada air mengalir yang sangat bersih. Di pinggir air yang mengalir tersebut ada pohon yang rindang. Pohon itu berbuah setiap bulan. Dan ini bebas kita makan. Kemudian jalan-jalan di dalam kota itu yang 2.400 km kubik, ya, atau panjang, lebar, tinggi adalah emas murni. Bisa nggak kita hitung jumlahnya? Oh, tidak bisa. Itulah kuasa Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkuasa di kota tersebut. Dan Yesus sebagai menseleksi orang-orang apakah masuk neraka atau surga. Itulah firman Tuhan pada pagi ini. Sehingga apa yang dikatakan Musa atau Yesus lebih besar dari Musa. Karena Yesus adalah sebagai imam agung dalam agama yang kita anut, dan Musa adalah pekerja di rumah
Allah. Semoga ayat hari ini bisa menyegarkan kita. Amin. Tuhan memberkati.